Lah, penekanan kami tentu membekali mahasiswa eh, lebih kepada core di entrepreneurnya, di kewirausahaannya. Dan kami ini bisa di apa? Kami mencoba juga masuk kepada di semua ini ya, semua semua program studi itu kita ajarkan tentang core kewirausahaan tadi itu, kewirausahaan. Dan beberapa kita juga sudah bersama-sama misalnya dengan mitra-mitra kita itu memberikan penguatan kepada mitra UMKM dan sebagainya. Terus untuk mahasiswa juga beberapa kita berikan penguatan untuk di kewirausahaan, pelatihan-pelatihan startup dan lain sebagainya. Itu salah satunya penguatan seperti itu. Meskipun juga ya kita tahulah orientasi dari mahasiswa sebagian juga untuk bekerja sebagai ASN dan sebagainya. Namun kami juga membekali ini penguatan lebih kepada penguatan sesuai dengan visi kami di kewirausahaan itu. Telah terbit majalah Kampus Indonesia edisi ke-9, Juli 2025. Dengan pembahasan utama antara lain, akreditasi penting, tapi reputasi lebih penting. Institut Teknologi Sumatera mempunyai lahan kampus terluas di Indonesia. Mimpi-mimpi Profesor Madian, Rektor baru Universitas Airlangga Surabaya. Serta, keunikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, di mana aktivitas dimulai pukul 3.55 dini hari. Untuk informasi dan pemesanan, bisa menghubungi kontak yang tertera pada video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kenalkan saya Audi Fauzan dari channel Inspirasi untuk Bangsa. Hari ini kita akan berbincang dengan Dr. Purwanto SHM Hum, FCB ARP, FII ARP, CIM. Beliau adalah Rektor Universitas Pancabakti yang lahir di Kubu, Kalimantan Barat pada tanggal 16 Desember 1965. Telah menyelesaikan S1-nya di Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura, S2 dan S3 di Ilmu Hukum Universitas Diponegoro. Beliau memulai mengabdi sebagai dosen di Universitas Pancabakti atau UPB sejak 1993, pernah menjadi kepala lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat UPB, kemudian wakil rektor di bidang kemahasiswaan, alumni, dan kerjasama UPB. Selamat siang Pak Purwanto. Selamat siang ya Mas. Ya, gimana kabarnya Bapak? Sehat? Sehat, Alhamdulillah. Gimana Alhamdulillah. kabarnya? Sehat ya? Sehat Pak. Baik. Mungkin sebelum kita nanti lanjut berbincang lebih lanjut terkait UPB, Pak, saya mau mendengar cerita tentang perjalanan karir Pak Purwanto itu sendiri. Bagaimana kemudian sebelum terpilih sebagai rektor UPB? Oh iya. Baik, ya tentu dari awal bergabung di Universitas Pancabakti, itu setelah saya menyelesaikan studi S1 dulu di Universitas Tanjung Pura, tepatnya di Fakultas Hukum dengan jurusan dulu namanya ya keperdataan. Itu di akhir 92, terus di 93 saya bergabung di Universitas Pancabakti sebagai dosen di Prodi Ilmu Hukum ya di Fakultas Hukum. Nah, awal karir yang pertama ya tahun pertama sampai tahun ketiga ya sebagai asisten dosen yang mendampingi para senior-senior. Setelah itu di tahun berikutnya pernah juga menjabat sebagai wakil dekan 3 yang ngurusin kemahasiswaan dan alumni.
Nah, setelah itu di tahun 96 melanjutkan studi S2 di Universitas Diponegoro di Magister Hukum dengan konsentrasi HED dulu namanya, Hukum Ekonomi dan Teknologi. Nah, sepulangnya dari S2 itu ya pernah memangku jabatan di Lembaga eh, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat ya LPM-nya, terus pernah di Wakil Rektor 3, Rektor Rektor 3. Nah, di di samping kegiatan-kegiatan yang di universitas, tentu juga ada riwayat perjalanan nih. Hmm, Ya dulu sebenarnya juga sebagai aktivis nih Mas. Aktivis saya eh, di awal-awal 2000 itu bergabung di Komnas HAM ya. Komnas HAM. Jadi kalau mendasarkan regionalisasi itu dulu itu ada beberapa kantor-kantor perwakilan Komnas HAM. Itu di Papua ada, terus di Poso ada, terus di Padang ada, terus di Nangro Aceh ya ada, terus sama di Pontianak. Pontianak. Dan ketika itu ya saya diamanai oleh para komisioner ya untuk jadi ketua perwakilannya di Kalimantan Barat. Kalimantan Barat. Itu ya salah satu anu lah kegiatan-kegiatan itu di samping itu juga ya sebagai pemeriksa notaris misalnya itu saya jalani lebih kurang berapa tahun lah 5 tahun lebih kan gitu dan aktivitas-aktivitas lainnya lah. Ya intinya komplementer lah mas antara kegiatan di kampus sama kegiatan-kegiatan di luar kampus. Baik. Setelah itu berproses untuk studi S3-nya lah. Bapak kan juga aktif sebagai arbiter nih, Pak. Nah, Iya, salah satunya di Badan Arbitrase Nasional Indonesia seperti itu. Nah, terkait iya itu betul. apakah em, dimulai bersamaan dengan Bapak mengabdi sebagai dosen kah atau bagaimana? Dan Iya, boleh diceritakan lebih lanjut mungkin terkait oke. pengalaman tersebut. Baik, terima kasih Mas. Jadi terkait saya juga di arbiter pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Ini kantor pusatnya ada di Jakarta, di Mampang Perapatan, tuh, Mas, di Gedung Wanagraha, dan juga di 165 ya, Gedung 165 di Simatupang tuh, di lantai 8. Ya, kadang kami sidang-sidang di Mampang Perapatan maupun yang di 165. Eh, ya, karir saya sebagai arbiter dia juga sudah cukup lama, cukup lama. Jadi kalau menelisik dari perjalanannya, dulu Badan Arbitrasi Nasional Indonesia yang berpusat di Jakarta itu menginisiasi berdirinya kantor-kantor perwakilan dulu namanya. Sekarang disebutkan kantor wilayah. Nah, ini ada di beberapa kota besar ya, kota besar. Salah satunya di Surabaya, terus di Medan, di Bandung, terus di Jambi ada, di Jambi, terus di Pontianak, di Pontianak. Jadi saya merintis awalnya itu sebagai sekretaris di Badan Arbitrase Nasional Indonesia Perwakilan Pontianak di Kalimantan Barat. Terus perjalanan lebih lanjut, terus ya dipromosikan untuk sebagai arbiter di Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Kalau di list dari eh, jumlah arbiter sekarang yang sudah 100 lebih ya secara nasional di Bani. Ya, saya termasuk yang ya kelompok yang relatif senior lah yang sudah. Jadi di situ banyak bergabung luar biasa nih nah, dari tokoh-tokoh kalangan akademisi yang lintas disiplin ya, lintas disiplin, juga tokoh-tokoh ya dulunya berkiprah di Mahkamah Agung, terus ya, berkiprah juga di um, dan yang lain sebagainya. Dan disitulah
menambah jejaring, menambah ya banyak menginspirasi lah di dalam melaksanakan ya kegiatan-kegiatan baik itu di kampus maupun di luar kampus, ketemu dengan bisa bersilaturahmi, berketemu dan mendapatkan banyak informasi pencerahan dari teman-teman lah yang di Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Dan saya Menarik. juga saat sekarang sebagai wakil ketua di IMEC, Mas International Medicine Arbitration Center, itu juga kegiatannya salah satu memberikan pelatihan sebagai mediator ya, bersertifikasi, lembaganya bersertifikasi Mahkamah Agung, sehingga lulusannya itu bisa langsung berkecimpung praktek sebagai mediator non hakim di pengadilan. Begitu juga bisa ya praktek mandiri lah ya sebagai mediator. Dan di IMEC juga bisa menyelenggarakan arbitrase yang awalnya spiritnya untuk kasus-kasus yang small claim lah. Itu ya kombinasi sih Mas antara dunia akademis dan dunia praktek ya, terutama yang linear dengan dunia hukum lah. Menarik sekali Bapak. Tapi berdasarkan pengalaman-pengalaman tadi, apakah ada kasus-kasus yang mungkin sangat berkesan untuk Pak Purwanto seperti itu, Iya, yang mungkin iya. ingin dibagikan? Oh ya, izin Mas untuk kasus-kasus di arbitrase karena sesuai dengan ini Mas ya, ya ketentuan dalam proses-proses persidangan arbitrase itu kan tertutup ya Mas ya, Iya sifatnya betul. rahasia tertutup. Jadi izin kami dalam kesempatan ini tentu tidak boleh menyampaikan kasus-kasusnya, tetapi secara garis besar kasus-kasus yang ditangani di Badan Arbitrase Nasional Indonesia itu ya kasus-kasus bisnis, kasus-kasus keperdataan. Jadi kalau melihat dari yang para pihak yang bersengketa di Badan Arbitrase Nasional ini adalah kalangan-kalangan ya pelaku bisnis prinsipalnya dan tentunya nanti bisa hadir sendiri prinsipalnya secara corporate maupun diwakilkan dengan kuasa hukumnya biasanya seperti itu. Kalau dilihat dari peta statistiknya, eh, yang paling tren yang paling ini juga kasus-kasus yang banyak itu kasus-kasus yang infrastruktur itu ya, banyak infrastruktur terus ya kasus-kasus ya keperdataan lah yang kayaknya itu banyak mas ya seperti ini. Eh, Mungkin data statik sudah dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang sudah berdiri di tahun 1977 sampai sekarang ini ya mungkin sudah lebih dari 1.000 ya kasus yang sudah ditangani diselesaikan di Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Proses penyelesaian di sana tentu spiritnya adalah eh, kooperatif ya misalnya. Kooperatif, tidak kompetitif dan prosesnya cepat karena tidak melampaui dari 180 hari dan putusannya final and binding. Final and binding salah satu itu yang menjadi apa tertariknya kalangan dunia bisnis ya untuk bisa menyelesaikan memilih di forum arbitrase itu. Itu salah satunya lah. Izin kalau kasus-kasusnya tentu eh, secara etik kami tidak boleh menyampaikan. Ya baik Bapak. Tapi saya tertarik Bapak, apa terkait pengalaman-pengalaman tadi juga yang sudah dibagikan Pak Purwanto. Sejauh mana itu berdampak juga terhadap pekerjaan Bapak sebagai akademisi, terutama sebagai rektor Universitas Pancabakti seperti Iya, itu, Pak. Sejauh iya, mana itu memberikan manfaat bagi em, Bapak itu sendiri? iya, tentu Mas. Eh, jadi ini paralel sebenarnya ya. Jadi saya juga ini menyampaikan kepada kolega-kolega saya, dosen dan lain sebagainya. Jadi idealnya seorang dosen ini selain juga intent mentransformasi keilmuannya ke mahasiswa, tentu juga bisa ya bermanfaat atau bisa mendedikasikan pengetahuannya, keilmuannya itu untuk di luar kampus lah salah satunya itu. Dan tentu ini juga salah satu juga bentuk
yang menginspirasi lah bagi kalangan kolega maupun adik-adik mahasiswa baik itu pada jenjang S1 maupun jenjang pasca kan gitu. Jadi kita sebagai seorang intelektual, sebagai seorang akademisi ini tidak hanya berkutat pada eh, aspek-aspek yang berbasis teoritik normatif saja gitu. Namun kita juga harus lebih membumi lah, lebih dan tentu memiliki kemanfaatan dan untuk kemaslahatan lah yang lebih besar kan begitu. Tentu itu salah satu anu juga. Jadi saya berharap juga seperti itu. Jadi banyak teman-teman kolega ini juga saya dorong untuk juga berkiprah ya, berkiprah di luar kampus. Jadi tentu ini juga nanti memiliki ya, kontribusi lah bagi dirinya, kampusnya, dan masyarakat sekitarnya. Baik, mungkin saya ingin transisi ke Universitas Pancabakti, Bapak, yang di mana UPB berdiri Ya, pada tahun 1983 sebagai gabungan dari berbagai sekolah tinggi dan akademi seperti itu. ya, Nah, bagaimana kemudian sejarah pendiriannya dan perjuangan uh, ya, institusi pendidikan ini hingga mencapai posisi yang sekarang ini, Pak? ya. Baik. Terima kasih Mas. Jadi eh, memang kalau kita menelisik dari rekam jejak perjalanannya ya, eh, institusi Universitas Pancabakti ini. Jadi kami boleh mengklaim begini Mas, Universitas Pancabakti ini boleh dikatakan merupakan perguruan tinggi swasta, universitas yang pertama lahir di Kalimantan Barat, tepatnya di Kota Pontianak. Itu tadi disebutkan di tahun 1983, 83 sampai 84 lah setelah bergabung menjadi empat fakultas. Nah, sejarahnya, perjalanannya itu Mas, itu diawali dari tokoh-tokoh ya, tokoh-tokoh Kalimantan Barat ya, gubernur ketika itu, terus juga tokoh-tokoh nasional juga ikut berkontribusi lah waktu itu mendirikan Yayasan Pendidikan yang disebut dengan Yayasan Pendidikan Pancabakti. Itu di tahun 1979. Dari yayasan itu selanjutnya menginisiasi lahirnya universitas yang mengintegrasikan dari sekolah-sekolah tinggi. Dulu ada sekolah tinggi ilmu teknik misalnya, ada sekolah tinggi ilmu pertanian, ada sekolah tinggi ilmu hukum. Itu diintegrasikan dan menyusul di tahun 1984 itu bergabung sekolah tinggi ekonomi ya. Jadi efektif di tahun 83 sampai memasuki di September tahun 1984 itu berdirilah Universitas Pancabakti yang waktu itu ada 4 fakultas dengan 6 prodi waktu itu, 6 prodi. Nah, dan ya kita boleh dikatakan jumlah mahasiswa itu sebagian besar adalah ya mahasiswa-mahasiswa yang dari kalangan yang sudah berprofesi sebagai pegawai ya waktu itu, pegawai, dan menyusul dari mahasiswa-mahasiswa yang dulunya tidak lulus apa ya namanya dulu seleksi apa Sepenmaru ya namanya ya dulu satu anu di ya kita merupakan pilihan kedua setelah PTN lah waktu itu di Universitas Pancasila. Lah perkembangan selanjutnya eh, ya 2018 ya Mas ya saya ya dengan dorongan spirit dari senior-senior sebelumnya, rektor-rektor sebelumnya, saya mencoba untuk ya me- lebih mengakselerasi lagi lah di tahun 2018 itu saya ya diberikan amanah sebagai rektor ya, rektor. Jadi saya rektor yang kelima ya, rektor yang kelima. Rektor kelima itu diberikan amanah. Langkah yang pertama saya lakukan itu saya
memberi menyampaikan kepada organ yayasan untuk diberikan mandat yang lebih ya gitu untuk supaya lebih lebih progresif ya, yang dilakukan dan sekaligus ya lebih akseleratif lah. Nah, langkah yang pertama kami lakukan adalah mapping tentang kekuatan kita yang terkait dengan spotting di sumber daya kita. Kita termasuk PTS yang memiliki banyak aset sebenarnya. Karena ketika awal kita berdiri, spotting dari pemegang otoritas lah yang ada di Kalimantan Barat, gubernur dan pemilik kita juga ini adalah tokoh nasional kan Bapak Yusuf Anandi itu. Yusuf Anandi di belakang di beliau itu juga di supporting oleh Pak Sopen Wanandi termasuk yang beberapa kali juga hadir Ibu Mari Pangestu juga pernah hadir ke kampus kami. Nah, pertama yang dilakukan kita mapping aset-aset. Aset kita luar biasa dan ini sudah kita konsolidasi. Ya mudah-mudahan ini semakin memperkuat lah. Terus kedua, mapping juga yang kita lakukan posisi SDM kita, posisi-posisi prodi dan lain sebagainya. Dengan kebersamaan, dengan soliditas dari seluruh organ yang ada di yayasan maupun yang ada di universitas melalui fakultas-fakultas dan unit program studinya. Di, ini kita mengoptimalkan lah, mengoptimalkan dan cukup signifikannya perubahannya. Jadi saat sekarang kita sudah sarana prasarana kita sudah memiliki beberapa gedung-gedung yang representatif lah. Gedung-gedung dan prodi juga ada kenaikan yang signifikan. Yang dulunya 2018 masih jumlahnya 6, sekarang sudah 12 prodi dengan tambahan eh, ada di Fakas dulu belum ada Pasca Sarjana, sekarang sudah ada Pasca Sarjana dengan 3 prodinya, prodi Magister Hukum, prodi Magister Manajemen, sama yang multi itu prodi Magister Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan. Terus ditambah yang S1 akademik itu ada tambahan satu fakultas lagi, Fakultas Ilmu Kesehatan dengan prodi fisioterapi. Terus penambahan di beberapa prodi, misalnya di teknik yang dulu hanya teknik sipil, sekarang ada teknik rekayasa, infrastruktur dan lingkungan, yaitu core-nya Kalimantan lah itu untuk terus sama prodi bisnis digital. Jadi insya Allah sudah ada penambahan cukup signifikan 6 prodi di jenjang S1 dan di S2. Terus ya jumlah mahasiswa juga signifikan. Terus student body-nya dulunya misalnya kita ya berkisar 1.800, sekarang ya fluktuatif lah, lebih kurang 5 ribuan. Telah terbit, Majalah Politik Indonesia edisi ke-10, Juni 2025. Dengan topik Ketua Umum Partai Golkar, tidak yakin DPR RI akan proses usulan pemakzulan Wapres. Benarkah Ketua Majelis Pertimbangan P3 menjual jabatan Ketua Umum pada tokoh luar partai? Benarkah tulis ulang sejarah Indonesia memprioritaskan kepentingan tertentu? Serta, kenaikan 10 kali dana partai mungkin akan jadi kenyataan. Untuk informasi dan pemesanan, dapat menghubungi nomor yang ada pada video. Baik, menarik Bapak. Dengan banyaknya universitas perguruan tinggi di Indonesia seperti itu, baik negeri maupun swasta ya. Iya, Apa yang kemudian membedakan dan menjadi ciri khas dari UPB itu sendiri? iya, betul. Ya, sepakat saya Mas. Jadi memang semestinya kampus memiliki keunggulan kooperatif ya, yang spesifik ya. Jadi tentu kalau kita melihat dari visinya UPB ketika itu hadir dilahirkan itu kan lebih kepada penguatan kepada entrepreneur, kepada kewirausahaannya kan gitu. Kewirausahaan. Jadi memang tadi saya sampaikan mahasiswa-mahasiswa kita ya dari dulu berdiri sampai sekarang juga nih jumlah teman-teman yang dari ASN maupun pegawai yang non ASN itu juga cukup signifikan jumlahnya. Boleh boleh dikatakan ya kalau dulu mungkin 50%, 50%, sekarang ini sekitar 40-an persen lah atau 37% ini. 30% itu yang mahasiswa-mahasiswa yang sudah memiliki pekerjaan di ASN maupun di sektor-sektor swasta.
yang lainnya eh, itu yang mahasiswa yang masih murni. Lah, penekanan kami tentu membekali mahasiswa eh, lebih kepada core di entrepreneurnya, di kewirausahaannya. Dan kami ini bisa di apa, kami mencoba juga masuk kepada di semua ini ya, semua semua program studi itu kita ajarkan tentang kewirausahaan tadi itu. Kewirausahaan. Dan beberapa kita juga sudah bersama-sama misalnya dengan mitra-mitra kita itu, memberikan penguatan kepada mitra UMKM dan sebagainya. Terus untuk mahasiswa juga beberapa kita berikan penguatan untuk di kewirausahaan, pelatihan-pelatihan startup dan lain sebagainya. Itu salah satunya penguatan seperti itu. Meskipun juga ya kita tahulah orientasi dari mahasiswa sebagian juga untuk bekerja sebagai ASN dan sebagainya. Namun kami juga membekali ini penguatan lebih kepada penguatan sesuai dengan visi kami di kewirausahaan itu. Dan kerjasama-kerjasama juga sudah sering kita lakukan, baik itu yang sifatnya temporal ad hoc maupun yang berkelanjutan. Kebetulan kampus kami juga eh, ditunjuk dulu dari teman-teman dari staf khusus presiden waktu itu sebagai pusat inovasi kewirausahaan. Jadi itu salah satu yang namun masih belum kita optimalkan secara ini, tapi itu salah satu sebenarnya ya pintu masuk untuk memberikan penguatan kepada core bisnis kita itu. Dan satu lagi Mas, saya tambahkan eh, karena kampus kami ini adalah kampus yang nasionalis lah kan gitu. Dan kalau dilihat dari keluarga besar Sesvitas Akademikanya ini terdiri dari beragam beragam ini ya etnik, beragam asal usul lainnya dan makanya tagline kampus kami sesuaikan kita lakukan perubahannya. UPB adalah kampus yang pluralis, humanis dan nasionalis kan gitu kan. Jadi monggo silahkan ini representasi dari replika miniaturnya Indonesia lah kan gitu. Itu yang selalu kami menjadi kredo yang kita suarakan itu. Kampus yang berbasis kewirausahaan dengan penekanan kepada prinsip-prinsip yang pluralis, humanis, dan nasionalis. Dengan keunikan-keunikan tadi Bapak. Nah, bagaimana kemudian ini menarik calon mahasiswa baru seperti itu? Bagaimana Ya, trennya? Kemudian program studi apa saja yang diminati oleh calon mahasiswa baru seperti itu? ya, baik. Terima kasih, Mas. Jadi memang mahasiswa apa ya dinamis ya, Mas ya, dinamis. Tapi kalau kami coba telisik gitu, jadi bahan baku kami ini, memang kita waktu itu, Mas, spirit dihadirkan Universitas Mahasiswa Bakti atau dirikan universitas para tokoh-tokoh kita itu bahwa pengen me- mendorong percepatan lah berkiprah untuk peningkatan ya SDM lah, peningkatan IPM-nya lah di yang di pendidikan di Kalimantan Barat. Kalau kita tahu lah kalau misalnya kita bandingkan dengan wilayah-wilayah lain terutama di Jawa kan Kalimantan ini relatif ada kutip yang masih harus mendapatkan perlakuan yang lebih ya, yang lebih afirmatif lah kan gitu. Lah, para pendiri kami waktu itu eh, memiliki apa spirit seperti itu, spirit juangnya seperti itu bahwa kampus ini didirikan untuk meningkatkan apa ya pendidikan masyarakat Kalimantan Barat terutama masyarakat-masyarakat kita yang dari daerah dari pedalaman. Nah, kalau melihat dari spirit itu insya Allah masih terjaga itu Mas. Terjaga jadi sebagian besar mahasiswa-mahasiswa kami adalah saudara-saudara kami yang dari daerah-daerah pedalaman dan pesisir lah. Itu yang sebagian besar seperti itu. Nah, kalau dilihat dari prodi peminatannya ya variatif, tapi yang kami cukup ini hukum itu cukup banyak mahasiswanya karena di samping yang boleh dikatakan senior lah ya, yang awal-awal pendirian di 83 itu sekolah tinggi ilmu hukum itu hukum lah yang
hukum menyusul teknik, terus menyusul ilmu pertanian waktu itu. Dan kalau lihat dari perkembangannya, ya hukum akreditasinya A ya Mas ya. A itu untuk Fakultas Hukum, untuk prodi ilmu hukum di Kalimantan Barat yang swasta, baru kita. Baru yang teman-teman yang lainnya masih baik dan baik sekali. Mungkin untuk regional wilayah Kalimantan ya, wilayah Kalimantan yang hukum yang A ya tidak lebih dari dua mungkin ya Mas ya. Atau sekarang kalau dikonversikan menjadi unggul kan. Yang selebihnya manajemen itu juga cukup favorit. Teknik juga cukup favorit tuh teknik kita, teknik sipil. Bahkan teknik sipil itu kalau teman-teman sektor swasta itu senang. Jadi kami masa tunggunya sangat ini ya, yang teknik sipil itu kan sebelum sebelum selesai kadang-kadang sudah karena untuk proyek-proyek yang cukup ini pengawasan proyek-proyek yang ini banyak em, dari alumni-alumni kita yang jadi saya sering dari beberapa teman-teman pelaku usaha terus dari sering nyampaikan Pak Rektor, kami butuh ini untuk ini kan gitu. Jadi itu menurut saya sebagai dan itu salah satu juga penguatan dari alumni-alumninya tentunya. Banyak alumni-alumni yang sudah karena mungkin kampus yang senior ya Mas, ya, PTS yang pertama di Kalbar sehingga lulusan-lulusannya saat sekarang sudah banyak berkiprah di ya kalau misalnya sebagai pelaku, pelaku usaha juga sudah menduduki posisi-posisi yang strategis misalnya di eh, eksekutif juga banyak yang sudah yang ya untuk wilayah Kalimantan Barat yang jadi bupati wali kota sudah terus yang anggota dewan juga cukup banyak dan yang lain lah Mas, sebarannya itu ya barangkali mungkin karena kita yang paling senior untuk perguruan tinggi swasta dan selain itu kita juga menjaga ya penguatan dari jejaring alumni kita. Kalau dari program studi yang lain Bapak, bagaimana penyerapan tenaga kerjanya seperti itu, prospek kerja para lulusannya, apakah juga sama seperti dari jurusan-jurusan teknik tadi? Variatif sih Mas, variatif. Jadi memang eh, ya di dua itu yang cukup cukup relatif menonjol ya Mas ya. Tetapi yang lainnya saya lihat ini yang yang prodi baru yang cukup ini juga cukup menjanjikan tuh cukup prospektif anunya tuh itu fisioterapi itu Mas. Fisioterapi itu di Kalimantan Barat baru satu-satunya di kita itu. Karena misalnya ini banyak nih belum lulus juga sudah diajak gitu untuk itu cukup inilah dan kami sebenarnya juga lagi mempersiapkan untuk penambahan kompetensi misalnya lulusan-lulusan kami ya minimal ada ya sertifikat pendamping ijazah lah kita siapkan peningkatan kompetensinya ya sesuai dengan ini menguatkan kepada core kita tadi. Nah, ini sudah kita lakukan di ini beberapa waktu yang lalu kami misalnya dengan teman-teman di LCE itu eh, 3 tahun, nah ini baru selesai seminggu yang lalu Mas. Baru selesai 3 tahun itu melatih ya seperti instruktur bahasa Inggris lah untuk mahasiswa-mahasiswa kami itu ada mitra kami 3 orang dari Amerika yang setia 3 tahun di UPB. Terus setiap tahun kita gelar apa English Camp itu, kayak kampung Inggris itu di ya berapa berapa anu lah kan gitu. Ya, itu sebenarnya salah satu juga kami pengen mentargetkan pemenuhan di IKU satunya itu misalnya lulusan mendapatkan pekerjaan yang layak atau melanjutkan studi lagi kan gitu. Nah ini salah satu kan tentu basisnya adalah di salah satunya di bahasa Inggris tadi itu. Dan ini rupanya juga sudah terkonfirmasi signifikan juga lulusan-lulusan yang kita dibekal itu biasa misalnya masuk di lingkungan pekerja-pekerja sektor swasta itu kan itu juga rupanya ada pengaruhnya gitu. Baik. Tadi kan kita sudah banyak berbincang ya Bapak terkait Pak Purwanto juga terkait latar belakang didirikannya UPB, kemudian prodi-prodinya seperti apa. Tapi yang tidak kalah menarik Bapak, bagaimana citra perguruan tinggi kan juga salah satunya dilihat dari para alumninya Bapak. Nah, bagaimana Iya, kemudian alumninya berperan di masyarakat dan juga kepada UPB itu sendiri Pak Purwanto? oh iya.
baik. Jadi Mas, kalau kita berbicara dari alumni berarti yang pertama kita lihat adalah dari aspek kuantitatifnya dulu ya Mas ya, jumlah alumninya dulu. Jumlah alumni ya, karena mungkin tadi itu klaim sebagai perguruan tinggi swasta yang pertama di Kalimantan Barat, jadi ya alumni kita sudah cukup cukup banyak lah Mas ya, sudah lebih dari 15.000 total alumni kita ya. Ya sebenarnya eh, tidak hanya pada regional di Kalimantan Barat, Kalimantan, tetapi di Indonesia dan bahkan juga sebagian sudah berkiprah juga di ya di luar kan gitu, kiprah di luar. Nah, profesinya ya beragam tadi itu. Nah, yang berkiprah di dalam berkiprah juga beragam. Tapi kalau dilihat dari sisi eh, kualitatifnya, kualitasnya ya, saya optimis kok nggak kalah dengan lulusan-lulusan dari kampus-kampus besar yang lainnya. Ini kan bisa dilihat dari eh, mereka sebarannya itu, sebarannya. Dan tadi saya sampaikan juga eh, teman-teman yang di lulusan yang juga banyak terjun di dunia bisnis banyak, terus yang jadi politisi juga banyak itu, yang anggota dewan tuh banyak Mas. Anggota dewan, terus baik itu pada yang di kabupaten kota provinsi bahkan nasional juga ada. Terus yang di eksekutif juga ada. Terus teman-teman yang di aparatur penegak hukum juga cukup banyak juga. Di kepolisian, di kejaksaan, hakim juga ada beberapa. Jadi terus di misalnya yang non hukum lah ya Mas ya. Teman-teman yang di anu juga banyak yang sukses di dunia konstruksi, juga banyak yang kiprahnya ya kalau kita mencermati banyak karya-karya yang sudah dilakukan, misalnya sebagai ya membangun eh, infrastruktur di itu juga kiprah kita juga seperti itu. Jadi menurut saya lulusan-lulusan kita cukup kompetitif dan sudah relatif sudah berkontribusi lah bagi pengembangan eh, khususnya di Kalimantan Barat dan Kalimantan. Yang baik, Pak. Nah, yang sedikit menarik juga saya ingin mengulik sedikit terkait aspek teknis seperti itu, Pak. Nah, Pak Iya, Purwanto sempat menjabat sebagai Ketua Aptisi Kalimantan Barat juga. Nah, oh iya, iya, terkait biaya akreditasi yang sering menjadi yang tidak jarang membebani perguruan tinggi swasta seperti itu, Pak. Nah, bagaimana kemudian UPB dapat mengelolanya? Dan mungkin dari iya, Pak Purwanto ada masukan iya, terkait baik, sistem akreditasi itu sendiri. iya. Yang pertama gini Mas, sistem akreditasi terkait dengan akreditasi ini tentu itu menjadi hal yang sangat apa ya penting ya Mas ya. Saya boleh mengatakan itu jantungnya dari program studi maupun institusi perguruan tinggi lah. Jadi karena status akreditasi dengan peringkat akreditasi ini tentu eh, itu merupakan wujud gambaran lah ya, mengkonfirmasi dari tata kelola perguruan tinggi tersebut kan. Jadi dengan kalau klasternya misalnya ada baik, baik sekali, unggul, internasional itu wujud menentukan posisi perguruan tinggi itu di mana kan. Sehingga akreditasi menurut saya adalah keniscayaan. Nah, sekarang yang menjadi sering menjadi diskusi kritis gitu, diskusi kritis terkait dengan pembiayaan dari akreditasi itu sendiri. Kan kalau akreditasi sampai sekarang ini juga masih maaf ya bukan masih terbelah. Satu yang memang anunya dari BAN, terus satu juga ada yang dianukan oleh LAM kan gitulah. Dari perjalanan kami di Aptisi ini sering juga menjadi bahan diskusi ya kritis ya catatan-catatan kritis terutama tentang kehadiran ya negara di dalam apa ya mengelola yang berhubungan dengan BAN maupun ya, LAM ini tadi terutama kaitannya dengan biayanya biaya yang harus dibebankan ditanggung oleh perguruan tinggi kan itu. Karena kalau kita mencermati juga, saya yang mengikuti yang
terutama di Kalimantan Barat misalnya. Di Kalimantan Barat ini lebih kurang ada sekitar 40-an lah ya Mas, perguruan tinggi, universitas, institut maupun sekolah tinggi. Nah, tentu masing-masing memiliki apa ya, eh, kemampuan eh, yang lebih dan yang kurang, ada kelebihan dan ada keterbatasan masing-masing ini. Nah, barangkali eh, ya tentu pemerintah lah mungkin ya anunya melihat dari kampus-kampus yang perlu masih di, kan bisa terkonfirmasi itu kekuatan-kekuatannya seperti apa kan gitu. Nah, kalau biaya yang sering dikritisi itu dilam lah kan gitu. Jadi ada wacana misalnya pengen mengacu kepada BAN saja kan gitu. Itu barangkali itu otokritik lah tentunya. Untuk kritik untuk penataan. Tapi spirit dari akreditasi itu tentu sangat menentukan karena itu merupakan gambaran ya dari tata kelola kita menyelenggarakan pendidikan tinggi dan sekaligus juga itu dengan parameter-parameter yang sudah dianu di sana kan itu outputnya dan modal komnya kan akan menghadirkan lulusan yang kompetitif yang memiliki daya saing lebih baik lah kan gitu, termasuk perguruan tingginya. Nah, kalau dari sisi UPB sendiri, Bapak, bagaimana kemudian UPB mengelola terkait biaya tadi? Kalau kami ya Mas ya sebenarnya eh, ya memang sementara ini Mas ya sementara ini kami pembiayaan masih mengandalkan dari sumber yang mahasiswa ya. Tapi kami juga sudah mulai ya Mas ya, meskipun ya tentu nanti ini akan komplementer lah yang dengan yang lainnya. Itu lagi meningkatkan income generating kita juga. Ya, obsesi saya sih sebenarnya kami lah Mas, obsesi kami. Ya, setelah nanti semestinya kampus juga memberikan penguatan ya, terkait dengan income generatingnya, tetapi tetap eh, menjaga ini marwah sebagai penyelenggara pendidikan tinggi tadi itu yang menguatkan kepada proses-proses pembelajaran pengajaran terus pengabdian masyarakat sama riset-risetnya. Tentu ini akan sangat menurut saya Mas ya sangat baik kalau itu juga mengoptimalkan dari ini dari kekuatan income generating kita kan gitu sehingga eh, obsesi saya ya mimpinya itu mahasiswanya itu akan mendapatkan ya pengurangan atau pembiayaan studinya tidak terlalu besar ya Mas tetapi bisa di cover dengan disubsidi dari income generating itu. Saya ambil contoh misalnya, itu mimpinya Mas ya, mimpinya kita. Misalnya saat sekarang itu rata-rata lah per semester 5 juta misalnya ya. 5 juta, misalnya kalau kita konversi dalam UKT-nya misalnya itu 5 juta. Kalau kita income generating kita cukup bagus kan bisa bisa 3 juta misalnya kan gitu lah. Dan begitu juga income generating itu bisa dilihatnya semua sumber daya yang ada itu dia dimaksimalkan termasuk kekuatan-kekuatan mahasiswanya, dosen-dosennya dan lain sebagainya. Ini lagi kita persiapkan untuk itu, Mas. Nah, baik, mungkin terakhir dari saya, Bapak, apa saja yang kemudian menjadi target strategis yang ingin dicapai selama menjabat sebagai rektor UPB, Pak? Nah, ya tentu yang pertama tadi itu, Mas ya. Tetap spirit kami sebagai kampus yang ya kalau melihat dari tagline credo kita itu ya, kampus yang pluralis, humanis, nasionalis kan gitu kan. Itu kan merupakan refleksi dari gambaran tentang keindonesiaan lah yang kita anukan ke sana. Jadi terus yang kedua juga ke depan memang kami pengen anu ya Mas ya, ya pencapaian dari itu lah misalnya kita anu kan. Ini kita maksimalkan di sana. Jadi dosen-dosennya itu juga tidak hanya berkiprah di dalam kampus saja lebih dominan, tetapi juga dosen berkegiatan di luar terus memiliki apa ya kontribusi yang signifikan bagi ya kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya kan gitu. Terus yang tak kalah pentingnya tentu yang dari ini Mas dari riset-riset kita ini juga memang harus
Eh, Kami kebetulan gini Mas, dari Bappenas UPB ini juga eh, salah satu dari 58 perguruan tinggi yang ada di Indonesia yang memiliki sentra EDGs. EDGs karena ini kita negara pihak kan sudah melakukan tanda tangan dengan ya PBB juga. Itu 2030 kan kita harus sudah ini. Nah, kita salah satu ini. Dan maka program-program yang kami anukan juga irisannya ke sana, Mas. Dari 4 pilar pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, pembangunan lingkungan, pembangunan tata kelola dan hukum, dan di breakdown ke 17 tujuan dari SDGs. Kami mencoba nih, misalnya nanti riset-risetnya lebih hanya ke sana. Terus pengabdian masyarakat, misalnya ya, bentuk ke KKN, makan, dan sebagainya ke sana. Pengajaran juga terintegrasi dengan itu. Ya, dan itu menurut saya juga sesuai dengan kondisi Kalimantan yang lebih mengedepankan aspek-aspek menjaga inilah keberlanjutan dan ekologis yang tetap ini kan Mas Baik. terjaga gitu. Mungkin terakhir Pak Purwanto masih ada yang ingin disampaikan mungkin kepada teman-teman yang menyimak atau mungkin pada calon mahasiswa baru Universitas Pancabakti Pak Purwanto. Oh ya, baik. Jadi ya kami tentu calon-calon mahasiswa yang ingin bergabung di Universitas Majapahit Bakti, ya tentu kami sambut dengan senang hati gembira, apresiasi tentunya ya, bisa bergabung menjadi keluarga besar Universitas Majapahit Bakti dan ya kita bersama-sama tentu nanti ya akan menghadirkan kiprah-kiprah yang bisa membanggakan dan membahagiakan lah untuk kebersamaan bagi keluarga Civitas Akademika maupun bagi masyarakat lingkungannya dan terutama bagi kontribusi di masyarakat di Kalimantan Barat. Itu salah satu. Terus yang kedua ya harapan kami UPB ya dengan apa ya dengan spiritnya tadi itu terus dengan kebersamaan dengan soliditasnya akan hadir sebagai kampus yang besar yang bisa yang membanggakan bagi keluarga besarnya maupun bagi masyarakat Kalimantan Barat khususnya kan gitu. Itu mungkin Mas Baik, yang saya sampaikan dan insya Allah kami memiliki komitmen untuk itu bersama. baik. Terima kasih banyak Pak Purwanto. Hari ini kita Ya, sudah Mas. berbincang banyak terkait Universitas Pancabakti. Saya Audi Fauzan dari Inspirasi untuk Bangsa mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya Terima untuk Pak kasih. Purwanto dan teman-teman yang sudah Ya, menyimak. Tetap di channel Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan channel ini dapat memberikan inspirasi, motivasi, dan juga edukasi. baik. Terima kasih, Terima Pak kasih banyak Fajar. Pak Sukses Purwanto. ya. Telah terbit majalah Kampus Indonesia edisi ke-9, Juli 2025. Dengan pembahasan utama antara lain, akreditasi penting, tapi reputasi lebih penting. Institut Teknologi Sumatera mempunyai lahan kampus terluas di Indonesia. Mimpi-mimpi Profesor Madian, Rektor baru Universitas Airlangga Surabaya. Serta, keunikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, di mana aktivitas dimulai pukul 3.55 dini hari. Untuk informasi dan pemesanan, bisa menghubungi kontak yang tertera pada video.